Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin ya. Karena pada malam hari ini Allah masih takdirkan kita, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama memberikan manfaat gitu ya, teman-teman. Untuk sama-sama bisa memberikan insight yang positif ya, teman-teman. Alhamdulillah karena tidak semua orang diberikan Allah kesempatan untuk sama-sama belajar di malam hari ini gitu ya. Jadi ini adalah salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Tentunya nikmat lainnya juga masih sangat banyak ya teman-teman, seperti nikmat sehat, kemudian juga nikmat Islam tentunya yang nikmat paling tinggi itu ya teman-teman, nikmat Islam tuh. Nah, kemudian sholawat serta salam juga semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju terang benderang hingga saat ini gitu. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Malam hari ini saya izin untuk sharing session gitu ya teman-teman. Karena di sini kan sharing session nih. Jadi mungkin nanti saya akan membawakan cerita pribadi saya ya teman-teman, yang insya Allah kita bisa ambil hikmahnya bareng-bareng gitu. Oke, jadi tema malam hari ini adalah bersinar di langit yang berbeda, tentang salah jalan, rasa tertinggal, dan menemukan makna di balik proses. Di mana tema ini tuh aku ambil berdasarkan dengan pengalaman pribadi aku sendiri nih, teman-teman. Berdasarkan pengalaman aku yang pernah merasa tertinggal, pernah merasa kok beda dari yang lain gitu ya. Ngerasa kok aku kayaknya jalan di tempat gitu, yang lain tuh bisa maju, mereka tuh bisa berkembang. Tapi kok aku kayak nggak berubah-berubah gitu, kok aku nggak ada perkembangan. Karena pada akhirnya teman-teman, kita akan mengambil hikmahnya bareng-bareng nanti di akhir insya Allah. Jadi ini hasil dari alhamdulillahnya gitu ya, berdasarkan pengalaman pribadi aku yang insya Allah bisa kita ambil hikmahnya bareng-bareng. Ya, kita bisa mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama itu adalah tentang salah jalan, teman-teman. Teman-teman di sini pastinya nggak pasti ya, mungkin beberapa dari teman-teman pernah merasakan salah jalan ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga pernah ngerasain kayak, emang ini jalan yang benar ya? Emang ini uh, emang takdir aku di sini atau kayak gimana gitu ya? Intinya di sini tuh adalah kita membahas tentang salah jalan, tentang menghadapi kecemasan saat merasa diam di tempat, menghadapi kecemasan saat melihat orang lain bergerak, tapi kita merasa kita nggak ada perkembangannya, kita kok nggak maju-maju gitu ya. Jadi tema pertama ini, pembahasan pertama kali ini berasal dari pertanyaan ini teman-teman. Pernah nggak sih ngerasa kalau semua orang itu udah jalan jauh, tapi kita masih di tempat yang sama? Berasal dari pertanyaan ini teman-teman. Pernah nggak sih ngerasa mungkin yang sekarang udah semester akhir gitu ya, kayak ngeliat kok teman-teman aku udah pada sidang ya, kok aku belum sidang-sidang ya, bahkan mungkin ada ngaret-ngaretnya gitu ya, semakin mengulur gitu. Atau mungkin yang sudah berkarir, kok karir teman aku ini dia berkembang pesat gitu. Kok karir aku masih di sini-sini aja padahal startnya bareng, atau bahkan mungkin aku start lebih awal. Kemudian mungkin juga ada dari beberapa teman yang lain yang ngerasain kalau dalam hal apapun ya teman-teman, ngerasa kayak kok kita tuh sama-sama bergerak, kita sama-sama berusaha, sama-sama berikhtiar, sama-sama berdoa, tapi kok orang lain tuh udah jalan sejauh itu, tapi kita masih ada di tempat yang sama. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa kayak gitu? Boleh react nih teman-teman kalau pernah merasakan yang sama gitu ya. Pernah. Oke nih, banyak ya yang merasakan. Oke, betul ya. Jadi memang ini sangat relate ya, tentunya karena ini juga berdasarkan pengalaman pribadi aku, ya. Dan ya teman-teman, ini tuh memang sangat wajar karena aku pun merasakan hal yang sama gitu teman-teman. Sehingga dari ketertinggalan itu muncullah pertanyaan selanjutnya. Apakah aku salah jalan? Apa benar ini jalan aku? Apa benar ini yang terbaik buat aku? Muncullah asumsi-asumsi negatif karena kita merasa kalau kita tertinggal, teman-teman. Kita merasa tertinggal, jadi kita meragukan apakah ini memang jalan aku? Apakah aku benar ada di jalan yang tepat gitu ya?
Jadi teman-teman, aku di sini izin sharing juga ya. Aku dulu lulusan pesantren. Aku 6 tahun pesantren di Banten. Kemudian di pesantren itu memang kita menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab setiap harinya. Kemudian juga dari pesantren itu aku punya cita-cita ingin kuliah di Timur Tengah, teman-teman. Aku pernah bermimpi untuk bisa kuliah di Timur Tengah, untuk bisa mendalami bahasa Arab, karena aku memang tertarik di bahasa Arab ya, teman-teman, kebetulan. Nah, kemudian aku juga punya mimpi ya, intinya aku berkiprah di dunia apa ya, ke luar negeri gitu ya intinya. Jadi aku pengennya tuh dulu pengen jadi diplomat atau mungkin pengen jadi translator gitu ya, atau menjadi kerja di hubungan internasional gitu, jadi penerjemah atau apa, intinya kayak ada bahasa Arabnya gitu ya teman-teman. Nah tapi ternyata takdir aku berkata lain teman-teman. Aku mimpi di bahasa Arab ke Timur Tengah, ternyata takdir aku di Bandung teman-teman. Kuliahnya di UPI jurusan matematika. Bayangin dari bahasa ke matematika, itu kan lumayan banting setir gitu ya teman-teman. Jadi memang sebenarnya dari aku pribadi pun, aku pernah merasakan, ini benar gak sih jalan aku di sini gitu? Ini benar gak sih Allah tuh nempatin aku di sini? Aku merasa kayak, ini jurusan emang benar buat aku ya? Kayaknya aku nggak seharusnya di jurusan ini deh, kayak gitu. Jadi itu dari pengalaman pribadi aku pun, aku pernah merasa salah jalan teman-teman. Aku pernah merasa ragu dengan jalan aku sendiri teman-teman. Nah kemudian dari pertanyaan ini kita akan bahas poin kedua juga nih teman-teman. Yaitu apa? Yaitu rasa tertinggal. Dari salah jalan tadi, dari kita merasa salah jalan, muncullah perasaan baru, yaitu rasa tertinggal, teman-teman. Teman-teman boleh juga nih di sini kalau misal ada yang merasa relate ya um, untuk reaction juga teman-teman. Kira-kira pernah nggak sih kayak gini juga gitu ya? Oh pernah nih teman-teman. Ah iya betul banget ya, karena memang ini tuh sangat relate ya teman-teman. Dengan adanya asumsi kita salah jalan, ada lagi asumsi baru kalau misal ada juga perasaan baru, itu perasaan tertinggal teman-teman. Dimana itu bukan tentang kecepatannya, tapi tentang cara pandangnya teman-teman. Nah, yang perlu kita garis bawahi, oke, sebelum ke sini ya teman-teman, di rasa tertinggal ini tadi kan aku udah merasa kalau misalnya jurusan ini tuh benar gak sih buat aku? Benar gak sih jurusan matematika itu jalannya aku, jalan rezeki aku, jalan takdir aku, atau bahkan jalan karir aku di sini gitu. Dimana sebelumnya di bahasa loh bidang aku gitu. Kok bisa ke matematika gitu ya? Apalagi matematika gitu, wow. Oke teman-teman. Nah dari salah jalan itu aku merasa rasa tertinggal. Tentunya pas aku masuk ke kelas ya, di SMA mungkin aku suka matematika juga ya teman-teman, tapi ketika masuk kuliah aku ngerasa yang lain itu jauh lebih hebat dari aku, mereka jauh lebih niat dari aku, mereka jauh lebih jago dari aku. Bahkan di sini aku merasa kayak, kok aku ketinggalan banget ya, kok aku kayaknya di sini eh jadi buntang di antara para bintang gitu ya, kok di sini aku jadi kayak anak bawang deh gitu. Aku ngerasa ketinggalan banget teman-teman waktu itu, ngerasa kayak kok bisa sih orang-orang sepintar itu, kok bisa sih mereka tuh udah paham ini paham itu, ketika dosen nanyain dosen itu mereka bisa maju menjelaskan prosedural matematikanya itu secara runtut gitu. Kok bisa sih mereka sepintar itu gitu. Perasaan aku juga sama-sama belajar, tapi kok aku masih gini-gini aja gitu. Aku merasa tertinggal di sana, aku merasa jadi orang yang, aduh kok aku ketinggalan banget ya, kok aku kayak ngerasa jadi orang bodoh lagi gitu di sini. Tapi ya teman-teman, ternyata rasa tertinggal itu bukan tentang kecepatannya ya teman-teman, tapi tentang cara kita memandangnya teman-teman. Sebenarnya ya teman-teman, FYI dulu nih, aku kuliah di UPI, aku juga pesantren teman-teman. Aku santri di Baitul Quran Darut Tauhid. Nah, di Darut Tauhid, di sini karena Baitul Quran ya teman-teman, di sini programnya memang program menghafal Al-Quran juga. Jadi di sini Allah takdirkan aku untuk menghafal teman-teman. Di sisi lain aku belajar matematika, aku kuliah matematika, tapi di sisi lainnya lagi aku juga harus menghafal teman-teman. Karena di pesantren ini memang pesantren tahfiz gitu ya teman-teman. Jadi
memang di sini aku menjalankan 2 peran gitu, mahasiswi matematika dan juga santri tahfiz gitu. Nah, jadi teman-teman, di sini tuh aku, tentunya ya dapat alhamdulillah dapat lingkungan yang memang mereka juga dekat dengan Al-Qur'an. Mereka juga mempelajari Al-Qur'an, mereka juga menghafal Al-Qur'an dan mendalami Al-Qur'an gitu ya. Jadi di sisi lain, maksudnya di satu sisi saya memang merasa tertinggal, tapi di sisi lain juga aku merasa kayak ada lingkungan yang memang mendukung aku untuk dekat sama Allah, teman-teman. Nah, inilah teman-teman yang terkait rasa tertinggal ini, yang berat itu bukan jalannya, teman-teman, tapi perasaan tertinggal yang terus menghantui pikiran kita. Jadi yang sebenarnya terjadi tuh, yang sebenarnya berat itu bukan jalannya, tapi apa? Tapi perasaan pikiran kita, perasaan tertinggal, asumsi-asumsi negatif, kemudian juga pikiran-pikiran yang negatif yang terus menghantui pikiran kita yang selalu bikin kita overthinking. Ya kan? Zaman sekarang Gen Z itu overthinking gitu ya. Jadi overthinking itulah yang membuat kita merasa berat, teman-teman. Bukan jalannya, tapi overthinkingnya. Kita dihantui oleh pikiran kita sendiri. Kita dibuat berat oleh pikiran kita sendiri. Padahal sebenarnya mungkin nggak seberat itu. Oke sih, mungkin berat juga. Cuman sebenarnya hal yang berat itu akan lebih berat lagi ketika pikiran kita, eh ketika pikiran kita itu menghantui hati kita. Ketika si pikiran kita itu terus saja memikirkan tentang overthinking. Padahal pada kenyataannya ya teman-teman, bukan kita yang gagal. Hanya saja kita sedang menggunakan kacamata yang salah. Kalau kita tarik lagi nih ke cerita pribadi aku ya teman-teman. Oke, mungkin di sana, di kelas aku merasa aku tertinggal. Aku merasa kayak, kok orang-orang udah pintar duluan ya? Kok aku kayak yang, apa sih ini aku belajar apa gitu. Padahal ya teman-teman, kalau kita pakai kacamata yang lain, kalau aku pakai kacamata yang lain sejak dulu ya, mungkin aku bisa melihat Allah kasih aku lingkungan yang baik, Allah kasih aku asrama tahfiz ini, pasti itu pun terjadi setelah aku masuk jurusan ini, setelah aku memang Allah tempatkan di UPI gitu. Atau juga kalau aku ke Timur Tengah, kalau aku kuliah di Timur Tengah, belum tentu aku dapat lingkungan yang seperti ini, teman-teman. Jadi apa? Yang salah itu adalah kacamata yang aku pakai, teman-teman. Kacamata yang aku pakai, cara pandang yang aku pakai, dan pikiran aku sendiri. Pikiran aku sendiri yang menghantui aku, dan kacamata aku yang aku pakai itu salah, teman-teman. Kacamatanya terlalu fokus kepada rasa tertinggal. Padahal sebenarnya kita bisa pakai kacamata yang melihat nikmat lain yang Allah kasih untuk kita, teman-teman. Jadi itu sebenarnya rasa tertinggal pun kita bisa ngeliat pakai kacamata yang lain, teman-teman. Karena di balik rasa tertinggal yang aku alami ya, teman-teman, Allah ternyata tempatkan aku di lingkungan yang dekat dengan Al-Qur'an gitu. Di lingkungan yang memang mendekatkan aku juga dengan Al-Qur'an, teman-teman. Jadi pada intinya, cara pandang yang salah, teman-teman. Cara pandang kita yang salah, standar kita yang salah, fokus kita yang salah. Cara pandang kita yang selalu memikirkan ketinggalan itu sendiri. Cara pandang kita yang selalu memikirkan overthinking itu sendiri. Cara pandang kita yang masih memikirkan, ini jalan benar gak sih? Gitu. Kemudian apa? Standar kita yang salah. Standar kita yang menyetarakan, mengeneralisasi, ya Allah teman-teman, maaf ya, mengeneralisasi standar kita dengan standar orang lain. Kita melihat standar itu berdasarkan kesuksesan orang lain. Padahal standar setiap orang tuh pasti beda-beda ya, teman-teman. Kemudian apa? Fokus kita yang salah. Kita terlalu fokus sama hal yang negatif, teman-teman. Padahal kita bisa berfokus pada hal yang positifnya. Kita terlalu berlarut-larut dengan pikiran negatif kita. Kita terlalu berlarut-larut sama asumsi-asumsi negatif kita. Sehingga fokus kita teralihkan, teman-teman. Pada akhirnya, tujuan kita juga yang akan ikut salah nantinya padahal. Seperti itu, teman-teman. Sekarang, kalau kita ambil pelajaran dari mawar, teman-teman. Teman-teman sebenarnya tahu bunga mawar ya pastinya. Ini ada ilustrasinya juga gitu ya. Ada bunga mawar yang dimana tangkainya berduri. Sebagian orang terlalu fokus pada durinya, teman-teman.
Sebagian orang terlalu fokus sama apa yang membuat dia sakit, apa yang membuat dia overthinking, apa yang membuat dia merasa tidak pantas. Padahal mereka lupa bahwa di bunga mawar sendiri itu bunganya sedang mekar indah di atasnya, teman-teman. Sebagian orang tuh terlalu fokus pada durinya sampai lupa bahwa ada bunga yang sedang mekar indah di atasnya. Sebagian orang tuh terlalu berlarut-larut pada durinya. Padahal sebenarnya ada bunga yang wangi, bunga yang harum, bunga yang indah, yang cantik lagi mekar di atasnya. Cuman kita nggak terlalu sadari, teman-teman. Kita terlalu fokus sama durinya. Seperti tadi yang aku sebutkan, nih, fokus kita yang salah, teman-teman. Fokus kita yang tertuju kepada duri, bukan kepada bunganya, teman-teman. Padahal di balik setiap duri mawar tuh ada bunganya, teman-teman. Cuman memang waktu mekarnya tidak semuanya bareng ya. Seperti itu, teman-teman. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari mawar itu sendiri. Kemudian kita bisa mengambil juga kalau misal kamu tuh tidak terlambat. Tadi kan bunga mawar ya, kita menganalogikan dengan bunga mawar. Nah, bunga mawar tuh memang si tangkainya berduri. Kemudian tadi kita membahas kalau misal ada bunga yang sedang mekar. Bagaimana kalau misalnya bunganya sedang kuncup nih, seperti bunga yang satunya ya. Seperti bunga yang ini nih, teman-teman. Nah, ini kan bunganya belum mekar ya, teman-teman. It's okay, karena kamu itu tidak terlambat, tapi kamu sedang berada di waktu yang sudah Allah tetapkan secara presisi untukmu. Setiap orang itu mereka punya timeline dari Allah, teman-teman. Allah itu sudah menentukan timeline kita masing-masing, sudah menentukan start kita kapan, finishnya kapan. Tentunya finishnya pasti kita pengennya ini ya, teman-teman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu ya, teman-teman, yang paling terakhir, finish terakhir tujuan kita. Tapi memang kita punya timeline-nya masing-masing, teman-teman. Kita punya garis takdirnya masing-masing. Teman-teman tahu surah Al-Qalam ya? Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang digariskan. Kalau di bahasa Arab ya, teman-teman, menulis itu bisa yastur, bisa yaktub. Kalau yastur, kita bisa ambil dari kata mistoroh, artinya penggaris. Sedangkan kalau yaktub itu dia bisa menulis apa aja, bisa lingkaran, bisa mungkin segitiga, kotak, pokoknya bentuknya masing-masing gitu ya. Tapi kalau yastur, tergariskan. Diambil dari kata mistoroh. Mistoroh itu artinya penggaris, berarti yasturun, yang digariskan, teman-teman. Kita udah punya timeline-nya masing-masing, teman-teman. Bahkan, kalau kita ambil dari matematika nih ya, teman-teman, karena saya juga belajar matematika, ada fungsi sin dan cos yang mungkin teman-teman juga tahu ya. Fungsi sin itu fungsi yang naik ke atas bawah gitu ya, teman-teman. Fungsinya ke atas bawah, atas lagi bawah lagi, atas bawah, terus seperti itu, teman-teman, tidak habis. Itu menggambarkan apa sebenarnya, teman-teman? Saya menganalogikan fungsi sin itu sebagai takdir kita. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, tapi maupun itu di atas atau di bawah, tetap sudah digariskan takdirnya, teman-teman. Kita pasti sudah memiliki timeline-nya masing-masing dari Allah gitu, teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu bukan terlambat, teman-teman, tapi kita tuh sedang berada di waktu yang sudah Allah tetapkan secara presisi, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian setelah kita tadi ngebahas tentang rasa ini ya, salah jalan, kemudian dari salah jalan itu muncullah rasa tertinggal. Nah, dari cerita yang aku ceritakan tadi ya, akhirnya kita menemukan poin ketiga, yaitu menemukan makna di balik proses, teman-teman. Nah, di sini tuh adalah tentang mengenal hikmah di balik setiap takdir, teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke cerita pribadi saya ya, teman-teman. Nah, cerita pribadi saya itu tadi kan saya merasa tertinggal, merasa jadi orang yang paling, apa sih ini, benar gak sih jalan aku di sini gitu. Udah ngerasa salah jalan, ngerasa tertinggal. Tapi teman-teman, ketika saya ganti kacamatanya, ketika saya ganti fokusnya, ketika saya ubah cara pandang saya dan standar saya dalam kehidupan, saya ubah kacamatanya, akhirnya saya melihat di sini. Oh iya, Masya Allah, Allah takdirkan aku kuliah di sini karena Allah mau takdirkan aku juga untuk tinggal di lingkungan tahfiz, teman-teman. Untuk aku bisa belajar Al-Quran lebih banyak, untuk aku bisa lebih dekat sama Al-Quran, yang dimana insya Allah itu juga bisa jadi wasilah lebih dekat dengan Allah gitu ya.
Jadi ketika aku sudah menggunakan kacamata yang lain ya, teman-teman, ketika aku sudah mengganti kacamataku dari kacamata yang tadinya fokus ke hal yang negatif, sekarang aku ganti cari hikmahnya, saya ganti kacamata untuk mencari hikmahnya, akhirnya hikmah itu aku temukan, teman-teman. Sejak apa aku temukan itu? Sejak ini. Nah, di pondok, aku sempat belajar ini, teman-teman. Maaf, ini mafuzot ya, artinya kata-kata mutiara dalam bahasa Arab. Man arafallaha azalat tuhmah wa qala kullun fi'alihi bil hikmah. Artinya, man arafallaha, barang siapa yang mengenal Allah, azalat tuhmah. Artinya, dia akan menghilangkan tuhmah, perasaan buruk atau prasangka buruk. Wa qala, dan dia akan berkata, kullu fi'alihi bil hikmah. Setiap perbuatan itu ada hikmahnya. Dari mahfuzat ini aku teringat, teman-teman. Iya ya, apa yang Allah perbuat itu pasti ada hikmahnya, teman-teman. Dan hikmah itu bisa diambil ketika kita sudah mengenal Allah dengan baik. Barang siapa yang mengenal Allah akan menghilangkan prasangka buruk dan berkata setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Mahfuzat ini, teman-teman, yang awalnya mengingatkan aku kalau misalnya di balik rasa tertinggal aku, di balik aku merasa salah jalan ini, pasti Allah kasih hikmahnya. Dan ternyata setelah aku ganti kacamata itu, setelah aku ganti fokusku, ternyata alhamdulillah, teman-teman, aku mendapatkan hikmahnya. Oh, ternyata memang Allah tempatkan aku di sini agar aku bisa lebih dekat dengan Al-Qur'an. Itu, teman-teman. Jadi, dari mahfuzat ini, alhamdulillah ya, teman-teman, aku belajar untuk melihat sesuatu itu dari hikmahnya, melihat sesuatu itu bukan dari hal negatifnya, tapi dari hal positifnya. Nah, selanjutnya, bagaimana sih caranya mengambil hikmah? Oke, di sini kan kita udah menjelaskan ya, teman-teman. Kita di sini udah belajar kalau misalnya barang siapa yang mengenal Allah akan menghilangkan prasangka buruk dan berkata setiap perbuatannya ada hikmahnya. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah bagaimana sih caranya mengambil hikmah? Nah, di sini aku sudah siapkan juga. Mengambil hikmah itu kalau dari pengalaman pribadi aku sendiri, ini ada 5 tahap, teman-teman. Yang pertama itu adalah memahami bahwa setiap langit itu ada bintangnya dan setiap bintang ada langitnya, teman-teman. Di sini aku menyantumkan surah ke-43 ayat 32, yaitu surah Az-Zukhruf ya, teman-teman. Surah Az-Zukhruf ayat 32 yang bunyinya itu warafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sisriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Artinya, kamilah yang menentukan, kamilah yang telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Di sini kita perlu garis bawahi ya, teman-teman, kalau Allah itu telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar apa? Agar sebagian mereka itu dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Jadi di sini kita perlu pahami dulu kalau setiap langit itu ada bintangnya dan setiap bintang itu ada langitnya. Tapi walaupun beda langit, tentunya tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk yang tadi ya, teman-teman. Tujuannya adalah untuk saling memanfaatkan satu sama lain, teman-teman. Kemudian yang kedua apa? Mengubah cara pandang dari kenapa menjadi apa. Mengubah cara pandang dari kenapa sih Allah tempatin aku di sini? Jadi kita ubah jadi apa ya yang Allah siapkan setelah ini? Mengubah cara pandang kita jadi kenapa ya kok orang-orang bisa sampai sana, kok orang-orang bisa sukses, kok orang-orang bisa ini bisa itu, kenapa ya kok aku belum sukses, kenapa ya kok aku masih di sini aja. Kita ubah pertanyaannya dari kenapa jadi apa ya yang Allah siapkan setelah ini, apa ya yang Allah sedang siapkan hal yang terbaik untukku gitu, apa ya hikmah di balik ini, apa ya yang pelajaran yang bisa aku ambil gitu dari kejadian ini. Jadi kita jangan mempertanyakan, tapi kita cari, teman-teman, apa hikmahnya. Kemudian yang ketiga adalah yakini bahwa Allah itu sudah mempersiapkan yang lebih indah. Oh, ini yang surah yang kedua itu saya ambil dari surah Al-Baqarah ayat 216 ya, teman-teman. Yang ini, teman-teman. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Artinya apa?
Artinya bisa jadi kamu itu membenci sesuatu padahal itu adalah baik bagimu. Dan bisa jadi kamu itu mencintai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Jadi kita ubah cara pandangnya dari kenapa menjadi apa. Karena apa? Karena apa yang kita nggak suka bisa jadi itu tuh yang terbaik dari Allah. Bisa jadi itu tuh adalah yang membawa kita kepada hal yang lebih baik, teman-teman. Jadi kita jangan tanya kenapa, tapi kita cari apa hikmahnya, apa yang bisa kita ambil dari kejadian ini, apa yang bisa kita ambil dari apa yang kita alami saat ini gitu. Itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, yakini bahwa Allah itu sudah mempersiapkan yang lebih indah. Ini diambil dari surah Ad-Duha ayat 4 ya teman-teman. Surah Ad-Duha ayat 4 yang bunyinya itu walal akhiratu khairul laka minal ula. Artinya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Yang akhir itu lebih baik, al akhirah khairun laka minal ula. Lebih baik darimu daripada permulaan. Bisa jadi yang indah itu ada di akhir, teman-teman. Kita yakini bahwa Allah itu sudah mempersiapkan yang lebih indah. Tapi tentunya kita juga butuh ikhtiar juga, teman-teman. Jangan sampai kita yakin kalau misal Allah sudah memberikan kita Allah akan mempersiapkan kita, Allah akan memberikan kita yang lebih indah di akhir, tapi kita tanpa ikhtiar. Itu jangan sampai kayak gitu ya teman-teman. Jadi tentunya kita harus tetap berikhtiar juga. Setelah berikhtiar berdoa, dan jadi maksudnya jangan lupa ikhtiar dan doanya diseimbangkan, kemudian baru kita yakini kalau Allah itu sudah mempersiapkan yang lebih indah. Kemudian yang keempat, fokus pada bertumbuh, bukan membandingkan. Fokusnya ini teman-teman yang harus kita perhatikan. Fokusnya itu pada bagaimana ya setelah ini supaya aku bisa bertumbuh. Gimana ya setelah ini, kalau dari pengalaman pribadi aku, berarti gimana ya caranya supaya aku belajar lebih giat dibanding mereka. Gitu teman-teman. Jadi bukan membandingkan, kok dia lebih pintar ya dari aku, kok dia lebih suksesnya dari aku, kok dia. Jangan dibandingkan teman-teman. Tapi kita harus fokus pada bertumbuhnya. Gimana ya caranya setelah ini supaya aku bisa lebih berjuang lagi. Gimana ya caranya setelah ini supaya aku bisa lebih giat, supaya lebih semangat. Jadi fokusnya itu teman-teman yang perlu kita ubah. Fokusnya itu dari membandingkan, kita ubah menjadi bertumbuh. Bagaimana caranya bertumbuh? Nah, di sini aku ngambil dalilnya dari surah 4 teman-teman, surah An-Nisa ayat 32. Ya, di sini bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Ini tentang apa sih, teman-teman? Di sini tuh berarti tentang rasa iri hati terhadap karunia atau kelebihan yang Allah berikan kepada orang lain, teman-teman. Ma faddalallah artinya apa yang Allah berikan, karuniakan, apa yang Allah karuniakan, ba'dakum 'ala ba'd, sebagian kamu atas sebagian yang lain. Jadi memang kata Allah pun jangan sampai iri hati. Jadi ya udah, fokus kita bukan untuk membandingkan, tapi fokus kita itu harus kepada ya bertumbuhnya. Bagaimana caranya kita supaya bisa lebih baik. Bukan bagaimana caranya bukan bagaimana kita membandingkan dengan orang lain, teman-teman. Tentunya kita fokusnya pada bertumbuh ya teman-teman. Karena wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan sampai kita iri hati terhadap apa yang Allah karuniakan satu sama lain gitu. Dan yang terakhir itu adalah bersyukur apapun kondisinya, teman-teman. Bersyukur ini adalah kunci, teman-teman. Karena apa? Karena di surah 14 Ibrahim ayat 7, mungkin ini sering teman-teman dengar juga ya, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ketika kita sudah bersyukur maka akan Allah tambah, teman-teman. Betapa baiknya Allah ya teman-teman. Ketika kita bersyukur justru Allah tambah, teman-teman. Jadi memang kuncinya itu adalah bersyukur apapun kondisinya. Pasti Allah tambah, teman-teman. Nah, tapi di sini yang kadang kita dibuat buta, teman-teman. Kita berpikiran kalau misalnya nikmat itu hanya berupa rezeki. Padahal sebenarnya kesehatan itu termasuk nikmat, teman-teman. Bahkan kita bisa mengedip, kita bisa bernafas dengan normal, bisa makan pun itu termasuk nikmat. Jadi memang jika kita bersyukur akan Allah tambahkan, apapun kondisinya kita harus tetap bersyukur, teman-teman. Karena nikmat Allah tuh, nikmat mana sih yang bisa kita dustakan gitu ya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu ya teman-teman. Jadi ini yang pertama, ketika kita ingin mengambil hikmah, yang pertama itu
Pahami bahwa setiap langit itu ada bintangnya dan setiap bintang ada langitnya. Kemudian yang kedua, ubah cara pandang kita jadi dari kenapa jadi apa, ubah cara pandang kita ya jadi dari mempertanyakan menjadi mencari, teman-teman. Kemudian yang ketiga, yakini bahwa Allah itu sudah mempersiapkan yang lebih indah. Keempat, fokus pada bertumbuh bukan membandingkan. Dan yang kelima itu adalah bersyukur apapun kondisinya, teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, 5 step untuk bisa mengambil hikmah ini dari pengalaman pribadi aku. Jadi mungkin kalau teman-teman punya pengalaman yang lain yang nanti bisa di-sharingkan, boleh ditambahkan juga nih teman-teman. Oke, kenapa sih kita tuh harus tetap mengambil hikmah? Kenapa sih kita harus kayak ngambil hikmah dari setiap kejadian, bahkan dari kejadian yang kita nggak suka? Karena alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Atin ayat 8, teman-teman. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah itu hakim yang paling adil, teman-teman. Itu gak perlu diragukan lagi. Jadi memang dari kata yang paling adil aja ya, ahkamil hakimin, yang paling adil, kita nggak perlu mempertanyakan kok bisa sih mereka sukses kita enggak. Semuanya sudah ditakar sama Allah gitu. Semuanya sudah ditakar sama Allah dan itu pun sesuai dengan kondisi kita, teman-teman. Seperti itu ya. Bisa jadi ketika Allah kasih lebih ke kita, kita justru jadi kufur, na'udzubillah ya, teman-teman. Jadi apapun kondisinya, kita harus tetap mencari hikmah agar apa? Agar kita selalu ingat kalau misalnya Allah itu adalah hakim yang paling adil, teman-teman. Allah itu nggak mungkin menzolimi kita, nggak mungkin, teman-teman. Ya na'udzubillah. Karena memang alaihissallahu biahkamil hakimin gitu, bukankah Allah yang hakim yang paling adil? Ini sudah pernyataan mutlak ya teman-teman, udah benar, nggak perlu diragukan lagi. Allah itu sudah pasti memberikan kita sesuai dengan takarannya. Allah nggak pernah salah nulis takdir, teman-teman. Kitalah yang sering salah membacanya. Allah nggak pernah, teman-teman, salah menulis takdir, salah menulis timeline, salah memberikan kadar untuk kita. Nggak mungkin, teman-teman. Nggak pernah juga dan nggak mungkin. Tapi kitalah yang sering salah membacanya. Kitalah yang sering terlalu fokus pada hal yang negatif, terlalu fokus pada hal yang sebenarnya tidak perlu kita nggak perlu kita mempertanyakan gitu. Kok bisa ini, kok bisa itu. Kita yang salah membacanya, teman-teman. Kita yang salah menggunakan kacamatanya tadi. Padahal sebenarnya Allah tuh nggak salah nulis takdir, tapi memang kita lah yang sering salah membacanya. Nah, selanjutnya, nah ini teman-teman ada tips ketika kita merasa tertinggal. Yang pertama itu adalah tulis, teman-teman, di dalam kertas hal kecil apa yang sudah aku usahakan hari ini. Tulis ya teman-teman, hal kecil yang sudah aku usahakan hari ini. Misal aku sudah belajar dari beberapa sumber buku atau beberapa sumber jurnal, atau kayak hal kecil yang sudah aku usahakan hari ini adalah aku sudah mulai belajar memproduksi untuk jualan gitu, atau aku sudah belajar caranya marketing, caranya komunikasi gitu. Kemudian yang kedua, apa yang aku pelajari dari rasa lelah atau proses ini, apa yang aku pelajari dari proses ini. Misal dari proses ini aku belajar, dari lelah ini aku belajar kalau misal tidak ada kenikmatan kecuali setelah rasa lelah. Tidak ada ilmu yang kita dapatkan kecuali setelah susah payah, misal kayak gitu. Kemudian yang ketiga, 3 hal apa yang patut aku syukuri hari ini. Misal yang pertama, hal aku dikasih kesehatan hari ini. Yang kedua, hal aku Allah takdirkan untuk sama-sama belajar malam hari ini. Kemudian yang ketiga, misalnya hari ini aku dipertemukan oleh Allah seseorang yang mungkin dia bisa memberikan aku ilmu baru, memberikan aku hikmah yang baru pada hari ini gitu. Kemudian yang keempat, teman-teman, hal baik yang ingin aku lakukan besok. Misalnya, besok aku ingin belajar lebih giat lagi, atau mungkin besok aku ingin belajar tentang komunikasi yang efektif seperti apa gitu. Kemudian tutup, teman-teman, dengan kalimat, aku mungkin belum bersinar sekarang, tapi aku sedang dipersiapkan untuk bersinar di langitku sendiri. Ini teman-teman saat kita merasa tertinggal. Ini sebenarnya seperti jurnal ya teman-teman, jadinya seperti kita nulis di buku diary kayak gitu.
teman-teman juga untuk sama-sama healing teman-teman, sama-sama terlepas dari pikiran negatif kita, sama-sama terlepas dari pikiran yang menghantui atau asumsi yang menghantui pikiran kita gitu. Jadi ini ya teman-teman tipsnya dari aku. Nah selanjutnya ada, nah dari kisah yang aku ambil tadi teman-teman, akhirnya aku menemukan kalau misalnya Allah menempatkan aku di sini karena Allah ingin aku lebih dekat dengan Al-Quran teman-teman. Jadi teman-teman, di kampus memang mungkin aku merasa aku tidak sepintar teman-teman aku yang lain. Tapi Allah tempatkan aku di tempat yang aku bisa berkembang lebih teman-teman. Jadi ada satu quotes yang memang ini pure dari hati aku, pure dari pikiran aku sendiri. Setelah aku melewati semua ini, setelah aku mempelajari hikmah itu, adalah setiap dari kita adalah bintang. Tapi bukan berarti kita harus bersinar di langit yang sama. Ini teman-teman yang membuat overthinking aku terlepas teman-teman. Ketika aku sudah memegang kalimat ini, setiap dari kita adalah bintang, tapi bukan berarti kita harus bersinar di langit yang sama. Aku bintang, kamu bintang, kalian semua bintang. Teman-teman di sini semuanya itu bintang. Tapi kita bersinar di langit masing-masing teman-teman. Aku bersinar di langitku, kamu bersinar di langitmu, kalian semua bersinar di langit kalian semua masing-masing. Kita semua bintang, tapi kita tidak harus bersinar di satu langit yang sama. Karena setiap bintang memiliki langitnya, teman-teman. Jadi itu yang kalimat yang memang ini jadi pegangan aku, karena ini pure dari hati aku. Setelah aku mengambil hikmah yang kemarin gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya, teman-teman, ada satu quotes lagi ya yang aku suka nih teman-teman, yaitu kupu-kupu tidak bisa melihat indahnya sayap mereka sendiri. Begitu juga kamu. Terkadang kamu tidak sadar betapa indahnya prosesmu bagi orang lain. Kita nggak pernah sadar teman-teman sebagaimana indahnya sayap kita. Ibaratkan kupu-kupu, mereka nggak bisa ngelihat indahnya sayap mereka sendiri, tapi justru orang lain yang bisa melihat keindahan sayapmu sendiri teman-teman. Jadi ini salah satu quotes yang aku suka ya, selain yang tadi sebelumnya. Cuman ini memang aku juga ada sumbernya gitu ya, ada beberapa yang seliweran juga yang aku cantumin gitu ya. Tapi ini memang aku suka karena ini juga yang membuat aku tersadar sebenarnya aku juga punya potensi yang memang sebenarnya tidak aku sadari teman-teman, dan orang lain yang bisa menyadari itu gitu. Jadi itu ya teman-teman, mengakhiri cerita aku tadi teman-teman. Alhamdulillah sekarang aku masih mahasiswi ya, kebetulan masih mahasiswi di jurusan matematika, dan alhamdulillah teman-teman saat ini juga aku masih nyantri juga di Baitul Quran, dan alhamdulillah saat ini aku sangat bersyukur teman-teman, Allah tempatkan aku di sini. Ternyata kalau bukan Allah tempatkan aku di sini, kalau bukan Allah tempatkan aku di UPI, mungkin aku juga sekarang nggak bisa sharing bareng teman-teman. Mungkin aku juga di sini nggak bisa sharing-sharing hikmah, apa hikmah yang bisa aku ambil sehari ini gitu kepada teman-teman. Jadi memang sangat banyak sebenarnya hikmah yang bisa diambil. Tapi tentunya setelah kita melewati fase tadi ya teman-teman. Ketika kita setelah melewati fase salah jalan, rasa tertinggal, akhirnya Allah pasti kasih hikmah di akhir nanti teman-teman. Itu maha baiknya Allah ya teman-teman. Seperti itu. Jadi memang tentunya kita juga harus selalu mencari hikmah ya teman-teman. Seperti itu. Oke, mungkin ini juga agak berisik ya, mohon maaf ya teman-teman, karena di Bandung ada sedang banyak konvoy ini dan cukup berisik juga di luar. Oke, mengakhiri sharing session pada hari ini ya teman-teman. Saya ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Semoga ilmu ataupun hikmah yang bisa saya sampaikan hari ini bisa teman-teman rasakan juga hikmahnya, dan semoga yang belum mendapatkan hikmahnya, semoga Allah bukakan hatinya, bukakan pikirannya, bukakan jalannya untuk menemukan hikmahnya masing-masing teman-teman. Oke, cukup teman-teman dari saya kembalikan ke moderator.